Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Kemudian berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materi kita, yakni surah Al-Lail ya. Terakhir ayat 11. Baik, kita masuk ayat ke-12. Ibunda rahimakumullah, sebelumnya kita telah membahas ya, di mana di ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mana contoh amal baik dan mana contoh amal buruk serta balasan apa yang mereka terima. Di antara contoh amal baik itu adalah senantiasa berinfak. Balasan yang mereka terima adalah dimudahkan segala urusan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara contoh amal buruk yakni bakhil atau pelit. Balasannya adalah dipersulit urusan hidupnya atau setiap fase kehidupannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian di ayat ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina lal huda." Baik. Kita tunggu dulu Bunda. Teman-temannya buka bukunya kan? Ada nama saja. Baik, kita mulai. Kita lanjutkan ya. Ayat ke-12 surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina lal huda." Inna, sesungguhnya, alaina, atas kami, atau kewajiban kami, atau kamilah, lal huda. Lanya itu lam ta'rif, bukan lam taukid ya. Jadi tidak diterjemahkan Bunda. Maksudnya adalah memberi petunjuk. Jadi maksudnya sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, atau kamilah yang memberi hidayah. Melalui ayat ini kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang berhak memberikan hidayah itu, yang berhak memberikan pedoman hidup itu, yang berhak memberikan petunjuk itu, atau yang berhak memberikan tuntunan hidup itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah memberikan petunjuk itu? Allah katakan bahwasanya hak prerogatif Allah yang memberikan petunjuk. Bagaimana cara Allah memberikan petunjuk itu? Maka jawabnya ada dua. Satu, Allah turunkan Al-Quran. Yang kedua, Allah utus Nabi dan Rasul-Rasulnya. Al-Quran dan Sunnah ya. Baik. Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran dan Sunnah ini ada perintah, ada
larangan. Ada perintah, ada larangan. Kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, bahwa Allah yang berhak memberikan petunjuk. Bagaimana cara Allah memberikan petunjuk? Melalui kalamnya, yakni Al-Quran, dan diutusnya para nabi dan rasul, yakni as-sunnah. Secara umum Bunda, bahwa di dalam Al-Quran dan sunnah itu ada perintah dan ada larangan. Nanti di dalam perintah ini nanti ada sifatnya yang wajib, ada yang sifatnya anjuran ya. Sifatnya wajib, ada anjuran. Yang wajib itu sudah kita ketahui. Yang anjuran ini yang dimaksud dengan apa? Sunnah. Nah, sekarang kalau kita hubungkan di antara perintah Allah pada surah ini apa? Sedekah, infak. Larangan? Bakhil. Nah, ini maksudnya Bunda, bahwa Allah tegaskan bahwa yang berhak memberikan petunjuk itu adalah Allah. Cara Allah memberikan petunjuk itu, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi dan Rasulnya. Di dalam petunjuk itu ada dua, ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Ya, mohon maaf, dalam perintah dan larangan. Perintah ini adalah kebaikan, adapun larangan adalah keburukan. Sama halnya. Nah, jalan kebaikan itu apa? Ya, ini Allah perintahkan untuk berinfak. Jalan keburukan bakhil. Ya. Selama ini kita tak tahu Bunda sebenarnya bahwa salah satu cara agar setiap fase kehidupan kita itu, baik di dunia, di alam kubur, maupun nanti di hari kiamat, bagaimana agar setiap fase kehidupan itu diberikan kemudahan oleh Allah adalah dengan cara berinfak, kan? Kita nggak tahu selama ini. Setelah Allah beritahu baru kita tahu bahwa salah satu cara bagaimana agar hidup kita ini, baik di dunia, di alam kubur, dan nanti di hari kiamat, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka caranya adalah dengan berinfak. Nah, sebaliknya, orang-orang yang tidak berinfak itu, atau orang yang bakhil, pelit, maka kehidupannya di dunia, di alam kubur, maupun nanti di hari kiamat akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya kenapa Allah mengatakan inna alaina lal huda. Ini menunjukkan bahwa metode agar mendapatkan kebahagiaan hakiki itu adalah meraih petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ingin bahagia, ikuti jalan ini. Apa itu? Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan apa juga yang disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi. Ya. Baik. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah? Baca, pelajari, tarik kesimpulannya, amalkan. Hari ini kita melihat Bunda, di zaman ini banyaknya manusia yang sibuk dengan amalan yang kurang utama, sehingga dia meninggalkan amalan yang lebih utama. Contoh seperti peringatan, baik itu peringatan nuzulul Quran,
peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra wal Mi'raj. Bukan tidak boleh memperingatinya. Tapi yang menjadi masalah saat ini kita lihat sibuk memperingati, tapi tidak tunduk dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan tidak boleh memperingatinya, tapi yang kita lihat saat ini acara itu hanya seremonial saja. Dan orang-orang yang hadir ya tetap seperti itu, keluar dari Maulid Nabi, keluar dari Isra dan Mi'raj, keluar dari peringatan nuzul Quran, tetap tidak paham Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan sampai gara-gara itu. Saya tanya Bunda, mana yang lebih baik? Ada orang yang membaca Al-Quran dalam sebulan khatam 30 juz. Kemudian ada mereka yang membaca Al-Quran dalam sebulan itu dia hanya mampu 1 juz, tapi dia baca dengan kaedah-kaedah tajwid, dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Mana yang lebih baik? Yang 1 juz? Atau yang 30 juz? 1 bulan. 1 bulan dia khatamkan 30 juz. Ada yang 1 bulan hanya dapatnya 1 juz. Tapi yang 1 juz itu dia pelajari, kemudian dia tadabburi, dia amalkan. Mana yang terbaik? Yang 1 bulan 1 juz. Itulah rahasianya kenapa Allah mengatakan yang sering kita baca setiap malam, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian. Jadi Allah ciptakan kematian dan kehidupan itu untuk apa? Ujian. Untuk apa ujian ini? Untuk melihat ahsanu amala. Allah tidak mengatakan aksaru amala. Apa perbedaan ahsanu amala dengan aksaru amala? Iya, yang satu amal terbaik, yang satu amal terbanyak. Yang Allah perintahkan apa? Terbaik. Maka coba kita kita luruskan pandangan kita bahwa yang Allah lihat itu amal yang terbaik, bukan amal yang terbanyak. Umur panjang kalau amal bermasalah percuma. Umur pendek tapi kalau amalnya terbaik, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sahabat-sahabat yang hanya hidup sebentar saja keislamannya, seperti Sa'ad bin Mu'az. 1 tahun sebelum Nabi hijrah dia memeluk agama Islam. 5 tahun setelah Nabi hijrah, Sa'ad bin Mu'az ini wafat pada perang Khandaq. Tapi ketika dia mati, ihtazzal ars, kata malaikat Jibril, bergetarlah arash. Hanya 6 tahun saja dia hidup memeluk agama Islam. Tidak seperti yang lain-lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena berkualitas amalnya. Bukan karena panjang umurnya atau dia Islam sejak dini. Kenapa? Kalau kita melihat Sa'ad bin Mu'az itu, begitu dia memeluk agama Islam, dia sibuk memperjuangkan seluruh pengikutnya bagaimana agar memeluk agama Islam, agar bisa juga merasakan nikmatnya Islam itu. Dalam riwayat disebutkan hanya 1 pengikut Sa'ad bin Mu'az itu yang tidak Islam. Artinya apa? Fokus kita Bunda adalah memperbaiki kualitas ibadah kita. Kalau ternyata ibadahnya itu banyak dan berkualitas, tentu itu yang terbaik. Ya kan?
Nah, itu lebih baik. Tapi kalau dibenturkan nih, amal banyak bermasalah, amal sedikit berkualitas. Yang terbaik yang mana? Yang sedikit. Orang yang sholat fardu 5 waktu dengan orang yang senantiasa melaksanakan sholat fardu 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah, tapi tata caranya salah. Mereka yang melaksanakan sholat fardu plus sunnah ini dengan yang melaksanakan hanya sholat fardu saja, tapi baik, berkualitas, khusyuk, kemudian dia sibuk di dalam sholatnya, dia menerjemahkan apa yang dia baca dalam sholatnya. Yang mana yang terbaik? Hanya fardu 5 waktu. Orang yang hafal Quran dengan orang yang tidak hafal Quran. Tapi orang yang tidak hafal Al-Quran itu, dia taat. Orang yang hafal Quran itu, tidak. Mana yang terbaik? Orang yang mengamalkan Al-Quran walaupun tidak hafal Al-Quran. Lihat. Di situ rahasianya, Bunda. Allah tidak mengatakan aksaru amalah, tapi ahsanu amalah. Nah, kenapa kita belajar ini? Tujuannya satu cuma, supaya ibadah kita itu berkualitas. Ya, supaya ibadah kita itu berkualitas. Jadi jangan sampai sholat kita bermasalah, cara kita mendidik anak itu bermasalah, sibuk memperbanyak anak. Nah, tapi cara dia mendidik anak itu salah. Dengan orang yang punya anak satu, tapi berkualitas satu anak itu, mana yang terbaik? Satu atau yang 10? Satu atau yang 10 anaknya? Satu, Bunda. Nah, ya. Jadi penting bagi kita, Bunda, bahwasanya yang kita cari dalam hidup ini adalah bagaimana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkualitas. Jangan hanya memperbanyak kuantitasnya saja, jumlahnya, tapi tak berkualitas. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Maka kalau ingin bahagia, tidak ada cara lain kecuali dengan dekatlah dengan Al-Quran. Anak kita itu jika ingin selamat, maka tidak ada cara lain kecuali dengan membimbing mereka untuk dekat dengan Al-Quran. Tapi hari ini kita lihat banyak anak-anak yang disuguhkan oleh orang tuanya, bahkan guru-guru sekolahnya cerita dongeng kan daripada Al-Quran. Kancil versus buaya. Bawang putih dan bawang merah. Apa lagi? Yang melekat di otak anak itu cuma itu, Bunda. Tapi ketika ditanya, sudah hafal juz 30? Tidak. Bagaimana cara sholat yang benar? Tak tahu. Baca Quran bermasalah. Jadi hati-hati ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita hubungkan kembali bahwasanya Allah berikan petunjuk kepada kita semua bahwa di antara jalan kebaikan itu adalah senantiasa berinfak, senang memberi. Jalan keburukan itu adalah pelit. Jadi kalau Allah perintahkan berinfak, infaklah. Kalau dilarang bakhil, pelit, maka jangan pernah lakukan hal yang demikian. Kita lanjutkan ayat ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa inna lana, dan sesungguhnya lana, milik kamilah, lal akhirata wal ula, akhirat dan dunia. Ayat ini sebagai jawaban dari ayat sebelumnya. Maksudnya hak Allah dalam mengatur kehidupan ini, mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Kita jangan terlibat di dalam itu, Bunda. Jangan sampai kita mengatakan menurut aku ini baik gitu. Atau menurut aku ini buruk. Baik dan buruk itu versi
Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sekarang begini, kenapa kita harus mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah? Sebab akhirat dan dunia ini milik siapa? Milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang berhak mengatur kehidupan ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya, logika kita pun akan mengatakan, kalau kau ingin selamat di negeri orang, ikuti aturannya, aturan di negeri tersebut. Jangan ikuti aturan di negerimu. Iya kan? Gimana kalau kita pergi ke Malaysia atau Singapura? Yang kita ikuti aturan di negeri kita, bukan aturan di negeri mereka. Gimana? Ya, di Indonesia kita mudah buang sampah sembarangan, mudah di mobil gitu kan. Coba buat kayak gitu di sana. Ya, kalau di Arab, orang sekarang ini, kalau di Arab, orang Arab itu begitu takut anaknya terkena ain, maka munculnya peraturan dari pemerintah resmi Arab Saudi bahwa siapa saja yang meminta foto kepada anak-anak mereka, jika ketahuan dipenjara. Nah, kalau kita di sini kan bebas saja, Bunda, kan? Nah, jadi kalau di sana itu mereka takut anak-anak mereka itu terkena ain, terkena pandangan mata orang yang hasad. Jadi kalau dipoto gitu dan lain sebagainya, ketahuan sama ayah dan ibunya, bisa, kalau mereka mengadu itu dipenjara, karena ada delik hukumnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau ingin kita barang seseorang, cari pemilik barang itu atau barangnya? Nah, cari pemiliknya, Bunda. Kalau cari barangnya, pencuri namanya tuh. Ya. Ingin sembuh dari sakit, cari siapa? Cari yang mentakdirkan sakit itu. Cari yang mentakdirkan sakit itu. Begitulah cara kita, pola pikir kita dalam hidup ini, Bunda. Jika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, cari dunianya, cari akhiratnya, atau cari pemilik dunia dan akhirat itu. Nah, alhamdulillah sadar. Ya, baik. Di samping itu juga, ketika Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya milik kamilah dunia dan akhirat itu, berarti adakah yang kita miliki dalam hidup ini? Ada? Nggak ada, hakikatnya nggak ada, Bunda. Kata sang pemilik itu, keluarkan hartaku. Kata sang pemilik harta itu, keluarkan hartaku. Kita keluarkan atau kita tahan? Keluarkan. Kalau kita tahan, berarti kita merasa memiliki dalam hidup ini. Benar atau tidak? Jadi itu, Bunda. Kan yang memiliki harta itu adalah Allah. Kata pemilik itu, keluarkan hartaku. Maka kita keluarkanlah. Infakkan di jalan yang Allah ridhoi. Keluarkan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya berinfak itu untuk melepas diri kita, supaya jangan sampai kita merasa memiliki dalam hidup ini. Ya, banyak keutamaan infak itu, Bunda. Banyak keutamaannya. Di samping kita menjalin silaturahmi, menimbulkan kasih sayang, kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan seluruh fase kehidupan kita. Tanda kita tidak cinta dunia itu apa? Jadi kalau kita ingin melihat kita ini ahli dunia atau ahli akhirat, lihat cara kita berinfak. Mudahnya seperti itu. Lihat infak kita. Kalau kita kan kadang bingung, saya ini ahli dunia atau ahli akhirat? Caranya bagaimana? Lihat infak kita. Karena orang-orang yang ahli dunia itu sulit sekali dia melepaskan harta itu.
Yang ada di pikiran mereka kan kumpulkan, tabung, lihat, cek di mana itu, udah berapa saldo gue, BCA, BSI, BNI, sibuk lihat saldo. Itu kan masuk tuh alladzi jama'a malau wa adadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Bukan nggak boleh menghitung ya Bunda, boleh. Tapi orang kalau menghitung-hitung harta tujuannya untuk apa? Senang sekali dia ngitung hartanya. Sudah 10 juta, sudah 20 juta, sudah 30 juta, sudah 100 juta. Wah, sudah banyak uangku. Pikirannya cuma di situ saja. Akhirnya apa? Dia lalai dalam hal yang menjadi skala prioritas dalam hidup ini, yakni ibadah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Maka kalau begitu Bunda, hebatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecilkan harta yang kita miliki. Jangan yang kita miliki ini malah kita hebatkan, malah kita kecilkan Allah. Hebatkan penyakit, kecilkan Allah. Itu benar? Salah. Yang benar gimana? Hebatkan Allah, kecilkan masalah kita. Atau besarkan masalah kita, kecilkan Allah. Nah, mana yang lebih hebat, Allah atau gangguan? Mana yang lebih hebat, Allah atau gangguan? Kok bingung jawabnya Bunda? Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah itu ayat ke-14, fa'anzartukum naran talazza. Kemudian Allah memberikan peringatan kepada kita semua dalam bentuk ancaman. Allah katakan, fa'anzartukum naran talazza. Maka aku peringatkan kamu naron. Naron apa artinya? Api neraka atau api? Kalau api nggak perlu disebutkan neraka Bunda. Kalau neraka nggak perlu disebutkan api. Ya, nar itu dalam bahasa kalau diterjemahkan api. Nar, api. Ya. Neraka itu kan bahasa Sanskerta, ya. Talazza yang menyala, nyala. Maksudnya api yang berkobar-kobar. Itu yang kita maksudkan adalah neraka. Api yang berkobar-kobar itu, api yang menyala-nyala itu adalah neraka. Nabi SAW mengatakan azab yang paling ringan di neraka itu dipakaikan kepada seseorang sepasang sendal, kemudian meledaklah kepalanya. Itu azab yang paling ringan tuh. Maka jangan bercita-cita masuk neraka ya. Ya, baik. Kita lanjutkan. La yaslaha illal ashqa. Tidak memasukinya melainkan orang yang paling celaka. Al-ashqa itu orang yang paling celaka. Kemudian Allah sebutkan siapa orang yang paling celaka itu, yang akan masuk ke dalam neraka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Terjemah aslinya adalah yang kadzdzaba, mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Oke, mendustakan apa? Mendustakan kebenaran. Wa tawalla, berpaling. Apa beda kadzdzaba wa tawalla? Al-ashqa. Al-ashqa. Yang paling celaka itu ada dua karakter yang dia miliki. Satu, kadzdzaba
Kemudian tawalla, mendustakan, tawalla berpaling. Syaqiyun itu artinya celaka. Kalau al-ashqa, paling celaka. Jika ada yang memiliki salah satu di antara ciri-ciri ini, maka dia disebut celaka. Tapi kalau dua-dua dia miliki, paling celaka. Paham ya? Mendustakan kebenaran maksudnya hatinya tidak beriman. Kalau tawalla, jasadnya berpaling dari amal soleh. Jasadnya berpaling dari amal soleh. Saya ulang kembali, Bunda. Hatinya tidak beriman, jasadnya berpaling dari amal soleh. Kalau hati tidak beriman, apa tuh? Kafir. Ya. Kalau hatinya beriman, tapi berpaling dari amal soleh, fasik. Fasik. Kan dalam hidup ini kan tipe-tipe manusia itu bermacam-macam, Bunda. Ada yang tidak beriman tapi beramal soleh. Ada ya. Kita banyak melihat orang-orang kafir itu berbuat baik, baik kepada kedua orang tuanya, baik kepada anaknya, baik kepada umat muslim, baik kepada tetangganya, dermawan, iya kan? Dermawan. Apa, Bunda? Mendustakan. Hatinya tidak beriman. Kalau tawalla berpaling, jasadnya. Yang bawahnya apa? Bawah berpaling, Ustaz. Yang mana tuh, Bunda? Tawalla berpaling, bawahnya apa? Hatinya tidak beriman, jasadnya berpaling dari amal soleh. Kayaknya harus ada di sini. Iya. Iya. Jadi sederhananya orang yang paling celaka itu apa? Sudahlah, kalau konteks surah ini, sudahlah kafir, pelit pula lagi. Paham ya, Bunda? Karena konteksnya kan masih berbicara tentang orang yang berimpak dan orang yang bakhil. Saya tanya, kalau orang yang beriman tapi bakhil, celaka? Dia beriman tapi bakhil, celaka? Celaka. Oke, kemudian ada orang yang dermawan tapi tidak beriman, celaka? Celaka. Ada orang yang sudahlah tidak beriman, pelit pula lagi. Itulah al-ashqa itu. Paling celaka. Jelas ya? Bunda. Jadi jangan katakan berarti Ustadz yang masuk neraka itu hanya orang yang memiliki kedua ini. Tidak. Karena Allah yang menyebutkan yang paling celaka. Ada yang celaka, ada yang paling celaka. Kan itu. Makanya kan kita juga selalu di dalam Al-Quran itu disandingkan amanu, amilus solihat. Nggak cukup hidup ini dengan beriman saja. Harus ada pembuktian dengan amal soleh. Jelas, ya. Jadi, begini. Nanti di neraka, ternyata azab neraka itu juga berbeda-beda nanti tingkatannya bagi orang kafir. Orang kafir yang baik, mereka akan masuk ke dalam neraka. Orang yang kafir itu jahat,
maka lebih lagi azabnya dibandingkan dengan orang kafir yang baik. Tidak sama kedudukan mereka itu nanti di neraka. Paham ya? Betapa Allah itu maha adil. Walaupun dia kafir, walaupun dia tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga, tapi azab mereka nanti di neraka itu juga berbeda-beda. Jelas ya? Sebagaimana Abu Thalib itu kan dalam riwayat disebutkan tetap masuk ke dalam neraka, tapi kan azab yang paling ringan. Berarti tidak semua orang kafir itu satu neraka. Nah, kalau bahasa kitanya Bunda, tingkatan neraka mereka itu berbeda-beda. Ya. Jadi Allah ingatkan di sini konteksnya adalah orang-orang kafir yang saat itu mereka enggan mengeluarkan harta. Sudahlah kafir, enggan pula mengeluarkan harta. Saya tanya Bunda, berbedakah kedudukan orang-orang kafir nanti di neraka ketika ada orang kafir berzakat dengan orang kafir tidak zakat? Beda. Walaupun orang kafir itu, jadi kita begini, apa yang diperintahkan dalam syariat Islam sebenarnya itu juga diperintahkan kepada orang-orang kafir. Sehingga ketika orang-orang kafir itu tidak sholat, tidak zakat, dan tidak melakukan apa yang diperintahkan dalam syariat Islam, lebih besar lagi azab mereka. Paham? Paham Bunda? Kalaupun mereka beribadah diterima? Tidak. Kenapa? Karena kafir. Syaratnya memang dia harus Islam. Jadi mudahnya orang kafir itu kalau buat jahat lebih besar azabnya daripada orang yang kafir itu hidupnya berbuat baik. Seorang anak yang kafir, laki-laki yang kafir berbuat baik kepada orang tuanya, laki-laki yang kafir itu durhaka kepada orang tuanya. Azabnya itu berbeda. Nah, demikian juga orang-orang yang beriman. Mereka punya kesempatan besar untuk masuk ke dalam surga, tapi tingkatan surganya juga berbeda-beda. Ya. Nggak samalah orang yang infak tiap bulan 1.000 dengan orang yang berimpak tiap bulan itu 100.000. Ridho Bunda? Ridho? Satu surga kita. Kemarin berimpak apa? Aku waktu di dunia setiap bulan 1.000, aku 100. Percuma lah aku impak 100. Kalau ternyata satu surga kita. Ridho? Jadi nah, beda surga orang yang sop pertama dengan sop kedua. Itulah makanya ada tingkatan surga itu menunjukkan amal manusia itu berbeda-beda. Yang sudah kita sebutkan dalam surah ini kan, inna sa'yakum lasyatta. Memang amal manusia itu tak ada yang sama Bunda. Beraneka ragam, bermacam-macam. Ya. Kenapa kita baca Quran mesti sebegitunya, harus dimonyongkan, harus ini, harus itu, dan lain sebagainya? Kenapa? Kita bukan cerita tentang masuk surga lagi Bunda, tapi kita cerita supaya kedudukan surga kita itu tinggi. Nggak hanya sebatas masuk surga. Kan bedalah sama orang yang terbata-bata dengan orang yang mahir. Ya. Nah. Tapi jika ternyata orang yang terbata-bata ini lebih banyak amal soleh yang lainnya dia lakukan, sedangkan orang yang mahir ini sedikit amal soleh, bisa saja yang terbata-bata itu kedudukan surganya yang paling tinggi. Tapi kalau setara, bagaimana? Yang mahir itu rajin berinfak, rajin sholat sunnahnya. Demikian juga yang terbata-bata itu rajin berimpak, rajin sholat sunnahnya. Kedudukan mereka di mana? Berbeda kan? Nah, itu dia. Baik. Kita lanjutkan. Jadi, di ayat ini kembali bahwa Allah mengingatkan seseorang itu akan masuk neraka yang dimana tidak akan dimasuki melainkan orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka di situ? Adalah orang yang mendustakan. Maksudnya adalah
hatinya tidak beriman. Tawalla, berpaling. Maksudnya adalah berpaling dari amal soleh. Nah, ada orang yang baca Quran, sholat, tapi hatinya tidak beriman. Celaka? Celaka. Ada pula orang yang beriman, tapi nihil amal solehnya. Celaka? Celaka. Kalau memiliki kedua-duanya, sempurnalah. Sempurna keburukannya ya. Kemudian, sampai ayat ke-17 ini, lagi-lagi Allah memberikan perbandingan. Malam, siang, laki-laki, perempuan, orang yang senantiasa berinfak, orang yang pelit. Kemudian setelah itu Allah bercerita tentang peringatan kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Di ayat 17 ini lawannya. Lawan dari Ashqa adalah atqa. Lihat di sini. Wasayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhkan darinya, maksudnya adalah neraka. Wasayujannabuha al-atqa, orang yang paling bertakwa. Ingat dulu Bunda, konteks ayat ini ditujukan bukan kepada orang yang bertakwa, tapi ditujukan kepada orang yang paling bertakwa. Beda ya. Yang Allah sebutkan di sini siapa? Orang yang bertakwa atau orang yang paling bertakwa? Orang yang paling bertakwa. Kata Allah, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Jadi salah satu ciri orang yang paling bertakwa itu alladzi yu'ti, yang menginfakkan hartanya ya di jalan Allah, yatazakka. Motivasinya hanya untuk membersihkan dirinya. Jadi lihat ciri-ciri orang yang paling bertakwa itu, kata Allah, satu, dia senantiasa berinfak. Motivasinya berinfak apa? Hanya untuk membersihkan dirinya. Maksudnya kata para ulama, membersihkan dirinya di sini ada dua. Satu, jiwanya dari dosa, jiwanya dari dosa. Kemudian yang kedua, hartanya dari haram. Jadi tujuan dia berinfak untuk apa? Untuk membersihkan jiwanya dari dosa. Yang kedua, untuk membersihkan hartanya dari harta subhat atau haram. Salah satu keutamaan dari zakat, infak itu adalah untuk membersihkan dirinya dari dosa dan untuk membersihkan hartanya dari harta-harta haram. Cara berpikirnya begini Bunda. Orang yang pelit itu menunjukkan bahwa terlampau berlebihan cintanya dengan dunia. Sepakat? Sepakat? Oke. Orang kalau sudah berlebihan cinta dengan dunia, maka dia mengumpulkan harta untuk apa? Untuk kesenangan dunia. Dari situlah muncul dosa. Dari situlah muncul dosa. Orang yang taunya hidupnya dunia saja ya, dari situlah muncul dosa. Ketika dia keluarkan harta itu menunjukkan bahwasanya bahwa dia cinta dengan dunia namun tidak berlebihan. Jadi menginfakkan harta itu untuk melatih jiwa kita supaya jangan merasa memiliki dalam hidup ini. Menginfakkan harta itu tujuannya apa? Untuk berusaha membiasakan diri melepas dunia ini dari hati kita. Semua orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang cinta dunia. Bukan tidak boleh cinta dengan dunia. Yang dikecam itu adalah berlebihan cinta dunianya. Ya, baik. Kemudian membersihkan
harta dari harta subhat atau haram. Kenapa? Kita kan di dalam harta kita itu kan ada hak orang lain. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Hak orang lain itu maksudnya adalah orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketika kita mampu, kemudian tidak kita keluarkan, walaupun dia peroleh harta itu dengan cara yang halal, sebenarnya dia telah memakan harta haram. Kenapa? Karena ada hak orang lain. Mesti dia keluarkan itu, Bunda. Kalau ingin hartanya itu bersih dari harta subhat maupun harta haram, hak orang miskin itu mesti dia keluarkan. Kalau dia tidak berinfak, dia tidak menunaikan zakatnya, berarti dia makan tuh hak orang lain itu. Nah, walaupun dia peroleh dengan cara yang halal. Begitu cara berpikirnya. Kenapa? Fungsi dari sedekah itu, apapun itu, sedekah wajibkah yang kita kenal dengan zakat, sedekah sunnah yang kita kenal dengan infak, ya, itu fungsinya adalah untuk membersihkan jiwa kita dari dosa, kemudian membersihkan harta kita dari harta-harta subhat, ya. Jadi tujuannya, kita lihat ciri-ciri orang yang paling bertakwa itu bukan hanya berinfak, senang berinfak, tapi motivasinya berinfak apa? Nah, hanya ingin membersihkan jiwanya dari dosa, hanya ingin membersihkan hartanya dari harta-harta subhat maupun haram. Nah, lebih lanjut lagi, kita lihat ayat ke 19. Wa ma li ahadin, dan tidak ada seorang pun indahu, di sisinya, min ni'matin tudza, memberikan suatu nikmat yang harus dibalas. Ini ciri-ciri orang yang paling bertakwa itu. Apa ciri orang yang paling bertakwa itu? Dia berinfak bukan dalam rangka balas budi. Lihat ayatnya, Bunda. Coba perhatikan ayatnya. Dan tidak seorang pun di sisinya memberikan suatu nikmat yang harus dibalas. Maksudnya apa? Dia berinfak bukan dalam rangka balas budi. Atau dengan kata lain, atau karena dulu dia itu dibantu, maka dia pun membantu. Ya. Jadi dia mengeluarkan harta itu, Bunda. Tak ada satupun orang yang dia bantu itu pernah berjasa dalam hidupnya. Jadi semua yang dia bantu itu, kalau dicek satu persatu, tak ada satu orang pun yang pernah berjasa dalam hidupnya. Tapi dia keluarkan harta itu untuk mereka. Paham? Ada orang yang berinfak karena objeknya itu dia kenal. Ya kan? Mungkin karena adiknya, mungkin karena orang-orang yang dia sayangi, mungkin karena dulu waktu dia sakit, dia dikunjungi, atau ketika dulu dia pernah dalam keadaan susah, dia pernah dipinjamkan oleh orang tersebut. Kemudian orang tersebut memberikan, dia memberi, ketika orang tersebut meminjam uang kepada dirinya, terlintas dalam hatinya, dulu waktu aku susah dia yang bantu. Karena dia pernah membantu aku, maka aku bantu dia. Itu bukan orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itu adalah semua yang kau beri itu tak pernah berjasa dalam hidupmu. Susah atau ringan? Ayat ini, Bunda kalau buka tafsir ya, Ibnu Katsir, itu disebutkan sejarah. Ayat ini adalah bentuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar. Jadi, dan tidak ada seorang pun di sisinya
Nyanya di situ ditujukan kepada Abu Bakar. Jadi hari-hari Abu Bakar itu senantiasa berinfak, membebaskan budak. Tak ada satupun orang budak itu yang pernah berjasa dalam hidupnya. Tapi dia keluarkan hartanya, kemudian dia beli budak itu. Setelah itu bukan untuk dia pakai, tapi dia lepaskan. Ini pujian kepada Abu Bakar. Ya. Maka boleh saja seseorang, ya Allah, kukeluarkan hartaku, kau lipat gandakan ya Allah ya di dunia. Boleh saja. Tapi bukan itu ciri orang yang paling bertakwa. Jadi nanti kalau tidak ditunaikan Allah di dunia, kecewa kan? Kecewa. Berapa Bu uang sekarang di kantong? Bu Danti? 100.000. Bisa dikasih ke kami 100.000 itu semuanya? Nah, kan? Kayak macam Ustadz Sihulan. Jangan hitung-hitungan dunia. Kalau 100.000 saya ambil, uang ibu kosong. Tapi kalau hitungan akhirat 100.000 kali 10. Ya. Jadi nggak boleh seperti itu Bunda. Kita boleh memotivasi orang berinfak, tapi nggak boleh kita paksa orang berinfak. Nggak boleh. Bukan begitu cara Rasulullah. Rasulullah itu selalu memotivasi umatnya untuk berinfak, tapi nggak pernah nunjuk tuh. Sini. Seperti itu. Jadi apa namanya? Ya alhamdulillah lah Ustadz itu tidak viral lagi kan. Jadi tak benar tuh Bunda, dan banyak ulama-ulama yang mengomentari itu, dan perbuatan beliau itu salah, ya kan, maksakan. Jadi orang-orang yang dulu yang ingin hijrah itu, baru-baru hijrah kan, begitu kenal dengan Ustadz itu langsung habis hartanya, mobilnya, rumahnya langsung habis, dengan iming-iming apa? Diganti lipat dunia. Akhirnya apa? Begitu tidak dia dapatkan, dia tuntut Ustadz itu. Itulah orang-orang yang berimpak tujuannya untuk dunia, kecewa jadinya kan. Coba kalau tujuannya adalah akhirat, kita bukan menyalahkan Ustadz Yusuf Mansurnya dulu, tapi orang tersebut motivasinya hanya ingin dilipat gandakan. Saya sebut pula orangnya. Saya sebut pula orangnya. Iya. Banyak orang mengeluarkan harta itu karena balas budi, karena pernah berjasa dalam hidupnya. Iya. Karena dulu pernah waktu dia susah, dialah yang menolong. Model-model macam kita ini, ketika ada orang yang memang kita yakini orang itu adalah orang baik, tapi tak pernah kita bertemu dengan dia, tapi melalui lisan-lisan orang-orang di sekelilingnya. Kemudian dia nggak pernah berjasa dalam hidup kita. Hubungan antara guru dengan murid tak ada, hubungan teman tak ada, tetangga juga tak ada. Tapi kita yakini orang itu orang baik. Sekarang mau nggak kita mengeluarkan harta untuk dia? Gimana Bunda? Susah ya? Apa buktinya? Mohon maaf, saya mencoba untuk menggalang dana pembangunan pondok. Kalau ditujukan kepada orang yang nggak belajar ke saya, kita itu nggak ada Bunda. Hanya jamaah-jamaah yang kenal dengan kita, itulah yang mau berinfak. Jadi benar ayat ini. Padahal motivasinya sebenarnya adalah untuk kebaikan kan. Yang penting proposalnya ada, lengkap semuanya, ya kan? Tidak ada penyelewengan dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, jadi akhirnya apa? Dia kenal dengan kita, kita kenal dengan dia.
tapi karena dia belajar sama Ustadz Fulan, ya kan? Ya, dia sedekah ke sana, nggak ke sini gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, Bunda. Cuman yang terbaik itu tanpa, inilah yang apa yang Allah sebutkan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tudzza. Berinfaklah walaupun orang-orang tersebut tidak pernah berjasa dalam hidupmu. Jelas ya, Bunda? Baik. Ada yang tanyakan sampai sini? Tapi Ustaz, ada juga anjuran ke orang terdekat dulu, misalnya saudaranya ini kalau dia memang susah hidupnya, gimana Ustaz? Iya, tetap Bunda, itu dengan tidak meninggalkan itu. Jangan sampai kita berimpak, kita pahami ayat ini secara tekstual saja tanpa kita mengambil dengan ayat-ayat yang lain, dalil-dalil yang lain. Memang perintahnya adalah kita mendahulukan keluarga kita dulu. Kan begitu. Nah, tapi jika ada orang seperti Abu Bakar, dia tetap mendahulukan keluarganya, tapi dia tetap juga itu membantu orang lain, walaupun orang tersebut tidak pernah berjasa dalam hidupnya. Nah, itu yang benar, Bunda. Jangan pula sampai Bunda bersedekah di luar sana sampai tak makan anak bini, kan? Itu bukan amal soleh, itu amal salah itu namanya. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Illa batigha awajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Rabb-Nya yang maha tinggi. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disifati Allah itu maha tinggi karena memang Allah itu maha tinggi dari segala sisi. Tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya, apapun itu. Nah, oke, apa motivasi Abu Bakar untuk berinfak? Apa? Lihat, kalau secara bahasa sebenarnya Bunda, tetapi karena mencari wajuhun itu kan wajah Rabb-Nya yang maha tinggi. Tak ada tujuan yang lain Bunda, kecuali dia berimpak hanya ingin nanti bisa melihat wajah Allah di surga. Nggak ada yang lain Bunda, nggak ada iming-iming mau dilipat gandakan di dunia. Apakah orang itu pernah berjasa dalam hidupnya? Apakah yang aku bantu itu nanti mau membantu aku atau tidak? Itu nggak ada dalam pikirannya. Kubantulah dia supaya nanti apa? Ketika nanti aku butuh dengan dia mau membantu aku. Nggak ada tuh sama sekali dalam pikiran Abu Bakar. Yang ada dalam pikiran Abu Bakar itu, aku berimpak supaya aku bisa melihat wajah Tuhanku nanti di surga. Nah, itu motivasinya Bunda. Coba tuh. Oke, kalau begitu, sekarang saya tanya. Mana yang lebih membutuhkan? Orang yang miskin membutuhkan orang kaya, atau orang kaya membutuhkan orang miskin? Yang lebih membutuhkan. Orang miskin butuh orang kaya, atau orang kaya butuh dengan orang miskin? Kenapa? Coba nanti ke depannya balik cara kita berpikir ini Bunda. Bahwa ternyata sebenarnya lebih butuh orang kaya itu terhadap orang miskin daripada kebutuhan si miskin itu kepada orang kaya. Ketika orang miskin itu butuh kepada orang kaya, dia butuh cuman materi saja. Iya kan? Sedangkan kita berharap dari orang miskin itu sebagai jembatan amal soleh kita supaya kita masuk surga. Oke, mana yang lebih membutuhkan? Orang kaya. Maka ucapkan dalam hati itu Bunda. Kalau ketika berimpak, terima kasih ya Allah telah menghadirkan dia, gara-gara dia menjadi jembatan amal soleh bagi saya. Ucapkanlah seperti itu ketika berinfak. Ketika ada orang yang menawarkan Bunda untuk mengajak Bunda berinfak, alhamdulillah ada tawaran untuk berinfak menjadi jembatan amal soleh bagi saya. Nah, kita yang butuh sebenarnya dengan orang-orang yang
apa namanya, kita lebih butuh dengan orang-orang yang susah. Nah, tapi faktanya tidak. Selama ini orang menganggap aku tidak membutuhkanmu, kamu yang lebih butuh dengan aku, kan gitu kan? Nah, padahal dia tak tahu bahwa orang tersebut adalah cara terbaik sebagai jembatan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Jadi kembali lagi bahwa dia berinfak, hasratnya, motivasinya, misinya, keinginannya hanya ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala saufa fayardo. Maka orang yang seperti ini apa janji Allah? Allah tutup. Dan niscaya, benar-benar, sungguh, saufa, kelak dia akan mendapatkan keridhaan. Maksudnya apa? Kesenangan yang sempurna. Atau dengan kata lain, puncak kenikmatan tertinggi. Ya sudah pasti dong. Karena dia atqo, paling bertakwa, maka balasannya juga puncak nikmat tertinggi. Berbeda nanti kualitas surganya dengan orang-orang yang hanya sebatas bertakwa. Ini bukan lagi cerita takwa nih Bunda, tapi cerita orang yang paling bertakwa. Nah, oke, sekarang visi misi kita menjadi orang yang bertakwa atau menjadi orang yang paling bertakwa? Nah, jangan tanggung-tanggung Bunda. Memang kesana harusnya. Kalau ingin masuk surga, langsung saja surga Firdaus. Nah, dan optimis. Jadi kita kalau melihat doa-doa itu, ya kan, setelah kita memuji Allah Subhanahu, doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah ya, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diajari dalam doa itu optimis. Ya Allah, hilangkan penyakit saya. Ya Allah, anugerahkan saya ketun. Itu kan ungkapan-ungkapan optimis semua itu. Nah, nggak ada ya Allah, kalaulah kalaulah gitu, nggak ada seperti itu. Kita diajari dalam doa itu optimis semua Bunda. Sama halnya ketika kita ingin berobat, ya memang ditanamkan sifat optimis kepada pasien itu kan. Insya Allah sembuh. Mudah-mudahan ya kalau baik nanti mudah-mudahan sembuh. Nah, insya Allah sembuh. Nah, yang penting kan ada insya Allah. Tanamkan sifat optimis. Ya, ibu sakit apa? Sakit ini Ustadz. Oke, ibu, mana yang lebih tahu penyakit ibu atau Allah? Allah. Mana yang lebih tahu kenapa semua masalah ini terjadi? Ibu atau Allah? Allah. Mana yang lebih tahu solusi dari setiap masalah yang saat ini ibu hadapi? Allah. Kalau begitu hebatkan Allah, kecilkan masalah ibu. Optimis ya. Nah, kita bimbing. Bagusnya seperti itu Bunda. Jadi baiknya seperti itu Bunda ketika kita mengunjungi teman-teman kita yang lagi sakit. Ini jangan ditanyakan berapa nih ruangan ini semalam gitu kan. 4 juta. Ibu udah berapa hari di sini? 30 hari. 4 juta kali 30 hari berapa Bu? Nah, sangat. Ya kan. Kadang ada pula anak-anak itu kan udah sakaratul maut emaknya,
Ma, ruko itu milik siapa gitu. Jelaskanlah dulu, untuk aku atau untuk adik gitu. Itu loh kalau membesarkan anak itu cinta dengan dunia. Ke situ dia larinya, Bunda. Ya. Baik. Jadi lagi-lagi Bunda, bahwa di ayat ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa memang amalan yang paling sulit itu adalah bersedekah. Sebelumnya kita bahas, karena kita bersedekah itu tujuan kita mencari harta itu untuk memberi, ya kan? Mencari harta untuk memberi. Nah, dan Abu Bakar itu bukanlah orang yang minimal dalam bersedekah, tapi dia maksimal. Nah, begini, mana yang paling kerja keras dalam urusan dunia? Rasulullah, sahabat, atau kita? Rasulullah, para sahabat, dibandingkan kita, mana yang paling kerja keras dalam urusan dunia? Kita. Yang mana ya harusnya yang paling banyak infaknya siapa? Kita. Coba. Nah, harusnya yang paling banyak infaknya kita, Bunda. Karena kita yang paling kerja keras dalam urusan dunia. Kalau dibandingkan dengan para nabi dan sahabat. Nabi dan para sahabat tidak terlampau mereka dalam hal dunia, tapi paling totalitas pula dalam berinfak. Kita paling maksimal dalam urusan dunia, tapi dalam berinfak minimal. Nah, ya, 150.000 tersisa. 170.000, 150-20. Yang diinfakkan mana? Yang membuat kedudukan kita nanti di akhirat paling tinggi ya, karena apa? Karena 100.000 atau karena 20? 100. Paksakan, Bunda. Memang harus dipaksakan dulu. Dipaksakan dulu kan? Ya. Baik. Ada yang tanyakan? Intisarinya panjang, Bunda. Ada sekitar 8 atau 9 intisari. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Ada yang tanyakan? Sholat lagi. Ya. Sholat jamaah itu kan. Jadi ada yang nanya, cuma agak ragu jawabnya kan. Iya. Perempuan yang amin itu batas suaranya itu sampai di mana? Apa sama dengan Al-Fatihah? Tidak, Bunda. Amin perempuan itu lirih. Tetap lirih. Dia amin yang diucapkan oleh perempuan itu lirih. Jadi tidak jahar seperti apa yang diucapkan oleh laki-laki, kecuali kalau hanya di dalam ruangan tersebut itu, Bunda. Sholatnya berjamaah perempuan semua, maka boleh dia menjaharkannya. Bukan hanya amin saja, bahkan Al-Fatihah, surah-surah boleh dia baca dengan jahar. Ini yang jarang dilakukan oleh ummahat. Kalau sudah umpamanya satu hotel, milih sholat sendiri-sendiri. Padahal sangat memungkinkan untuk sholat berjamaah. Kenapa harus sholat sendiri? Sholat berjamaah itu kan 25 atau 27 kan? Iya kan? Kalau ada 2 orang saja, kenapa nggak sholat berjamaah? Kalau sholat berjamaah itu, kalau 27, Bunda, 27, sebagian riwayat mengatakan 25, berarti harus 25 kali dia sholat sendiri baru dapat 1 kali sholat berjamaah. Ini sekarang kan terbalik kan, perempuan soleh, laki-laki solehah. Paham, Bunda? Lihat,
banyak kali ya sop ibu-ibu di masjid itu ya. Sop bapak-bapak sikit. Berarti laki-lakinya laki-laki solehah. Nah, ibu-ibunya soleh. Nah, ada lagi? Nah, itu kan angin itu kan termasuk dengan sunnah kan. Sunnah. Ada juga pernah dengar kalau kita baca Al-Fatihah itu batasnya hanya dengar di telinga kita, kalau terdengar orang sebelah itu batal. Itu kalau Tidak membatalkan Bunda, tapi makruh. Makruh. Ya. Jangan sampai ya. Ini kan sering kita temukan itu karena apalagi pas ketika sujud ya atau ruku kan. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la itu kan. Salah pula bacaan Bapak tuh. Ya kan? Kadang jangan sampai ada perilaku kita yang mengganggu orang sholat. Bahkan dimakruhkan kita baca Quran dengan jahar kalau ada orang yang di samping kita sedang sholat. Nggak boleh. Bahkan mengucapkan salam kepada orang yang baca Quran pun makruh. Kalau kita tahu dia sedang baca Quran. Nah, mengucapkan salam kepada wanita ajnabi makruh. Wanita asing. Laki-laki yang mengucapkan salam. Tinggal jalan kan, Assalamualaikum. Nggak pernah ketemu gitu kan. Itu makruh Bunda. Karena menimbulkan fitnah, kecuali kalau sudah Bunda kenal. Nah, ya kan? Itu ya kan? Apalagi tambah siulan kan? Nah, makin bahaya lah. Nah, tambah siulan, tambah diucapkan Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Atau bahkan ada yang mekum. Nah, nggak boleh. Mengucapkan salam kepada orang yang sedang khutbah ketika sedang khutbah, khatib sedang berkhutbah, orang yang sedang baca Quran, ya kan? Bahkan ini makanya sebenarnya ada kekeliruan dan ini sangat sulit. Makruh itu tidak sampai haram, tapi perbuatan yang dibenci. Sebenarnya kalau mengucapkan salam Bunda terlambat itu makruh tuh. Ya kan? Ini jangan terlambat. Kalau sedang mulai, akhirnya apa? Terputus kajian kan? Sedangkan kewajiban kita wajib menjawab salam. Nah, wajib menjawab salam. Maksud saya, ucapkan saja dengan suara lirih. Assalamualaikum. Bahkan cara ucapan salam itu bukan hanya kepada ya kan? enggak, bukan di sini. Jadi dan menjawab salam bagi orang yang ramai itu sifatnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Kalau satu orang saja yang menjawab, alhamdulillah semuanya nggak berdosa, terlepas dari dosa. Satu orang saja yang menjawab. Mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Nah, ada bahkan bab salam itu panjang Bunda. Khusus bab salam saja. Jadi bab salam, bab setiap perintah-perintah Allah itu babnya ada sebenarnya. Panjang. Ada pembahasannya itu. Syarah Bulughul Maram. Itu dibahas secara lengkap bagaimana adab-adab menjawab salam dan kapan kita harus menjawab salam, kapan dimakruhkan mengucapkan salam, bahkan kapan kita dimakruhkan menjawab salam. Tak semua salam itu harus dijawab, ya kan? Kadang juga ada makruh mengucapkan salam kalau ulama-ulama kontemporer itu tanpa didampingi dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Maksudnya ungkapan-ungkapan lain. Kadang ada ibu-ibu ini kan di WA kan. Assalamualaikum Ustaz. Ngomong apa lah ibu ini cuma mengucapkan salam itu kan. Sudah kita jawab Waalaikumsalam baru dia ngomong.
Saya paling benci tuh yang kayak gitu tuh Bunda. Jadi maunya assalamualaikum Ustaz ini langsung gitu kan. Gitu kan. Nggak harus assalamualaikum, dijawab dulu waalaikumsalam baru ngomong. Jadi dan Bunda pun begitu juga, baik kepada ustazahnya, kepada siapapun itu. Kalau ingin penting sesuatu, ucapkan salam langsung. Ya. Jangan bertele-tele kan. Ya. Misalkan amin di luar membaca Al-Fatihah di luar sholat. Amin Al-Fatihah. Dulu kita bahas, sudah tetap dianjurkan Bun. Amin itu tidak hanya sunnah dibaca di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Karena kan di dalam Al-Fatihah itu ada doa yang sedang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling asas dalam hidup kita, yakni kita minta hidayah. Maka ucapkan amin. Jadi yang dan ada amin itu kan sudah kita bahas ya, amin yang salah ya. Nah, ada lagi? Ya. Zakat penghasilan itu memang ada, Ustaz. Terus kalau iya, apa harus ditanyakan setiap kita mengirimkan infak atau sedekah? Zakat profesi ya. Zakat profesi itu kalau ulama-ulama klasik kita nggak ada, belakangan baru ada kan. Nah, ulama-ulama kontemporer baru ada zakat profesi itu. Kalau saya tidak, saya mengikuti bahwasanya zakat profesi itu nggak ada. Karena orang yang zakat profesi itu nanti tetap diwajibkan dia zakat di akhir tahun kan. Double jadi. Jadi tidak menggugurkan zakatnya nanti ketika sudah haulnya sampai setahun penuh. Umpamanya dipotong dari setiap kerjanya itu sekian persen setiap bulan. Ternyata nanti di akhir tahun nisabnya itu sampai keluar lagi. Berarti bayarnya per tahun. Iya, kan syaratnya kan nisab kemudian haul. Nisabnya itu seukuran 85 gram. Kalau zakat emas dan perak ya. Zakat emas, zakat perak nanti ada beda lagi Bunda. Kalau peternakan itu kalau unta kalau dia memiliki 5 sampai 9 unta itu 1 ekor kambing zakatnya. Anaknya yang 1 tahun kambingnya. Kalau punya 40 ekor kambing, 1 ekor kambing zakatnya. Kalau 30 ekor kerbau atau sapi, 1 ekor kambing. Kalau zakat pertanian hanya makanan pokok, sawit tidak, itu masuk zakat mal. Seperti beras, padi, gandum, yang menjadi makanan pokok. Itu yang disebut dengan zakat pertanian. Ini kadang dimasukkan pula sawit kan, itu bukan makanan pokok. Jadi itu nanti masuk pada zakat mal. Nanti disisakan saja nanti kan berapa dari sawit itu nanti terkumpul setahun. Saya sebenarnya itu kan wajibnya Bunda. Tapi saya selalu menghimbau kepada jamaah-jamaah kita, udahlah yang begitu tuh, yang alhamdulillah nggak wajib zakat gitu. Wajib tidak wajib zakat, keluarkanlah setiap tahun. 100 juta cuman 2.500.000. Paham ya Bunda? Dari 100 juta cuman 2.500.000. Berarti keluarkanlah dari setiap 1 juta itu 25.000. Kalau memang sulit kali berinfak Bunda, anggaplah dari setiap 1 juta itu hilang 25.000. Kan 2,5%. Anggaplah 25.000 itu hilang. Iya, maka saya selalu memberikan metode mudah sederhana kepada jamaah-jamaah kita. Kalau terasa sulit di akhir tahun itu, tapi niat, walaupun itu tidak dihitung zakat, tapi ikut bagian dari orang-orang yang menunaikan zakat, caranya bagaimana? Siapkan tabungan, celengan. Setiap pendapatan 1 juta, keluarkan 25.000. Nanti di bulan Ramadan, serahkanlah itu. Nah, begitu caranya. Anggap 25.000 itu hilang. Nah, jadi dapat 1 juta, keluarkan 25.000. Dapat 1 juta, keluarkan 25. Masukkan dulu ke celengan.
Nanti karena umumnya kita di Indonesia kan itu selalu pelaksanaan zakat malnya itu di bulan Ramadan, serahkan itu. Bagian dari bentuk ikhtiar kita. Karena di luar sana Bunda, bahkan ada orang yang jual motornya, jual ini supaya dia ikut bagian dari orang-orang yang berzakat. Ya, gitu. Mudahnya seperti itu. Saya pun seperti itu. Setiap 1 juta tuh saya anggap 25.000 tuh hilang tuh. Jadi kalau nanti ada masuk lagi 1 juta, 25.000 hilang. Khusus nanti itu ada tabungannya Bunda. Nanti Ramadan saya serahkan tuh. Kadang melebihi dari apa namanya, melebihi dari zakatnya. Tapi alhamdulillah karena tiap 1 juta itu 25.000, iya kan? Jadi kadang bisa kita keluarkan itu sampai 5-6 juta gitu kan. Tapi karena di awal dicicil kan. Tapi kalau mengeluarkan 6 juta tak sampai nisab pula, tak sampai nisabnya, dia nggak wajib zakat, tapi malah mengeluarkan 6 juta di akhir tahun pas mau mudik pula kan, sulit lah. Sulit, nggak zakat Bunda. Tapi anggaplah itu bagian dari totalitas kita dalam bersedekah. Nah, ya itu dia. Ya, maksudnya gitu, kan setiap bulan tuh kayak saya ini bantu saudara Ustaz. Itu melebihi 2,5%, insya Allah. Tapi nggak pernah saya naikkan zakat itu memang sedekah. Itu nggak apa-apa Ustaz. Maksudnya, bisa nggak itu zakat? Nggak bisa Bunda. Jadi kalau zakat memang harus kita niatkan zakat, gitu Ustaz. Niat. Ya. Nggak, kalau niat itu nggak perlu Bunda. Maksudnya melafazkan itu nggak perlu. Ini zakat saya, ini infak saya, nggak perlu. Nggak perlu Bunda. Jadi cukup niat kita saja. Uang yang kita keluarkan itu zakat atau dalam bentuk infak kan. Jadi tidak harus ada lafaz. Dalam hati harus berniat. Iya, harus. Jadi ada akad di situ. Maksudnya ada ketentuan kan. Karena kan syarat sahnya ibadah itu nih niat. Dan nggak harus ini zakat ya. Nah, itu dia. Kadang kita umpamanya ada ibu macam kemarin kita lagi menghimpun berapa tuh Bunda? 500 mushaf Al-Qur'an kan untuk kita kirim ke daerah-daerah tertinggal kan. Terkumpul semalam. Kadang ada ibu-ibu, Ustadz, ini atas nama ibu saya ya almarhum, nggak perlu sebenarnya. udah sampai itu. Yang penting niatkan, yang penting kalau sudah keluar dia niatkan itu udahlah itu, sampailah itu, dan nggak perlu kan. Nah, jadi ini kadang kita tulis, Ustadz salah, itu bukan atas nama saya, atas nama ibu saya gitu. Ini nggak harus seperti itu Bunda. Jadi cukup nih niatkan saja. Bunda pun kalau ingin sedekah wakaf Al-Quran silahkan nanti. Setiap bulan saya bekerja sama dengan lembaga swadaya ummah yang di Jalan Wisma PGRI Soekarno-Hatta. Jadi memang didata tuh Yayasan Tahtada kita kan, didata tuh siapa-siapa memang butuh-butuh Al-Quran kan. Jadi daerah-daerah tertinggal itu kan. Memang tidak langsung kita distribusikan, kita stok dulu. Stok 1, 2, 3, kadang ibu-ibu itu Ustaz saya sedekah. Kalau di Yayasan Tahtada itu memang saya tempatkan khusus tuh Bunda. Jadi ada tempatnya khusus kan, nanti 5. Nanti setelah itu nanti Ustaz kami butuh 50 Al-Quran, tinggal kirim saja kan. 50 Al-Quran itu. Di sini juga bagus tuh buat seperti itu. Bunda. Baik, jadi amal jariah kan? Iya, karena kita lagi membumikan itu Bunda. Membumikan itu. Wahab, apa namanya? Al-Quran wakaf ini. Oh ya, Quran wakaf. Iya, yang ini. Yang itu kan yang ini murah nih Bunda. Yang ini kan mahal nih. Oh iya. Yang ini mahal nih. Yang di tengah-tengah nih. Ini sekitar 120-an lebih kan? Yang ini atau begitu ya? Yang gini sedang. Mushaf wakaf gitu. Mushaf wakaf. Nah, itu dia. Ada beberapa daerah. Kalau macam saya kan kita di Sumut itu kan kayak macam di daerah Balige, Kawan Jahe yang
minoritas kan. Itu bahkan kita pernah ketemu dengan jamaah di Balige sana, Bunda. Mereka nggak tahu surah Al-Baqarah. Yang tahu mereka surah Yasin dalam Al-Quran itu. Mereka tahu Al-Quran itu Yasin. Kebayang nggak itu? Mereka tahu Al-Quran itu Yasin gitu. Enggak, mereka sering baca Quran, Bunda. Cuman tahu mereka ya Yasin itu. Yasin itu karena selama ini yang dibagikan Yasin kan. Iya kan? Dan saya harap juga mohon maaf kepada bunda-bunda yang niat sedekah atas nama orang tuanya. Iya kan? Jangan lagi Yasin. Karena Yasin itu pada waktu-waktu tertentu dibaca orang. Dan itu nanti masuk Yasin baru. Nggak pakai yang lama. Kemarin itu ada beberapa hari yang lalu saya lihat, saya takziah kan, ditempelkannya ibu, nama foto ibunya, nggak pakai jilbab pula tuh. Nah, iya kan. Jadi itu karena jahilnya ya udah. Atau ada buku tuntunan sholat saya itu, itu ada ibu-ibu dia buat seperti ini, kecil, dia cetak, banyak dia bagikan. Nah, ada itu, saya lihat tuh Bunda, namanya Bu Raihana, ya kan. Iya. Susah saya izinkan Bunda. Nah, jadi Ustaz, saya ini tulisan-tulisannya kita rapikan semuanya, minta sama apa, kemudian dibesarkan, dicetak sampai berapa unit kemarin itu dia bagikan kan. Itu bagus tuh, lebih baik seperti itu kan. Jadi tuntunan sholat atau Al-Quran dalam bentuk mushaf. Nah, itu juga bagus, zikir pagi petang gitu kan. Nah, bagus. Baik, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dilewat 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.